sini di dalam kitab Mirqatus Sughadi Tasdiq Syarah Sunan Tauhid, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk daripada tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-iqtida'u bihi, meneladaninya, wasti'malu sunnatih, dan mengamalkan sunnahnya, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, dan mengikut perkataannya, perbuatan-perbuatannya, wa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih, dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, wa ta'addubu bi adabih, dan beradab dengan adabnya, fi usrihi wa yusrih, di saat sedang kesusahan dan di saat dia sedang mudah atau lapang, wa mansyatihi wa makrahih, dan di saat dia sedang semangat ataupun di saat dia sedang tidak senang, tetap dia selalu mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Wassahabati, dan cinta kepada para sahabat, wal ali, dan keluarga, wal ansari, dan para pembela-pembela beliau atau para kaum Ansar, yaitu daripada kalangan suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Itu sahabat-sahabat Nabi wajib kita cintai, tidak boleh mencela dan menghina mereka. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, mereka orang-orang yang terdahulu Islam bersama Nabi, ataupun dari kalangan al-muhajirun, orang-orang yang berhijrah bersama beliau ke kota Madinah, ataupun dari kalangan al-ansar, yaitu mereka para sahabat Ansar yang berdomisili di kota Madinah dan menyambut kedatangan Nabi serta para sahabat lainnya, serta menampung mereka di kota Al-Madinatul Munawwarah. As-sabiqun al-awwalun, al-muhajirun wal ansar, mereka para sahabat-sahabat Nabi wajib untuk kita cintai. Tidak boleh membenci mereka, tidak boleh mengatai yang tidak layak pada hak mereka, apalagi sampai memurtadkan mereka. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini anna sahabata kulluhum udul, bahwasanya para sahabat itu semuanya mereka itu adalah orang-orang yang adil. Tidak boleh at-ta'arruf fi haqqihim, itu lancar membicarakan tentang hak mereka, apalagi mencela dan memaki mereka. Tidak boleh. Kalau ada orang mengajak kita benci kepada sahabat, jangan diikuti, karena dia pasti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara bukti cinta kepada para sahabat, kita menghormati mereka dan mengucapkan taraddi anhum, yakni radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha jika perempuan. Begitulah adab kepada para sahabat, dan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika ada aliran yang mengajak benci kepada keluarga Nabi, apalagi meremehkan mereka dan menghina mereka, yakinilah bahwa itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengaku kami ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia benci kepada keluarga Nabi, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana tadi, benci kepada sahabat Nabi, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah dididik untuk sayang kepada sahabat dan sayang kepada kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan ummatan wasatah, umat yang di tengah-tengah, tidak menyeleweng ke kanan dan tidak pula menyimpang ke kiri, lurus. Semua yang dia jalani adalah cinta, cinta sahabat, cinta keluarga. Begitu.
Sahabat Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan karena dekat dengan Nabi. Mereka langsung melihat Nabi dengan mata kepala mereka. Mereka langsung berjabatan tangan dengan tangan Nabi, sementara kita tidak pernah mengalami itu. Sahabat Nabi ikut berjuang bersama Nabi, susah senang bersama Nabi. Kita tidak ada sama sekali kontribusinya dalam agama. Ikut nyaci-nyaci sahabat misalnya. Alhamdulillah. Ya. Allah telah mengatakan kepada para sahabat, laqad afallahu ankum id kuntum bi badrin. Sungguh Allah telah maafkan segala kesalahan kalian ketika kalian berada dalam perang Badar. Siapa yang ada dalam perang Badar? Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi? Sayyidina Umar. Ini sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat hebat. Ente berani lancang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Kalau mereka sudah ada jaminannya, Allah sudah maafkan mereka. Kamu belum ada jaminan sama sekali. Pikirkan nasibmu. Gak usah mengomentari sahabat, apalagi mencelanya. Kamu mending komentari diri kamu sendiri. Pikirkan nasibmu nanti di akhirat. Selamat apa tidak? Kalau sahabat, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu termasuk minal asyaratil mubasyirin bil jannah, 10 dari kalangan sahabat yang diberi kabar gembira berupa surga. Ente tidak ada bisyarahnya sama sekali. Mau nyaci maki sahabat, na'udzubillah. Memang ada bib yang nyaci maki sahabat? Ada itu alirannya itu. Kalau nggak ada, buat apa kita bahas? Kalau nggak ada, kenapa beliau di sini mengajarkan kita untuk cinta kepada sahabat dan keluarga Nabi? Yang menyela dan menyaci maki keluarga Nabi juga ada. Ada. Ya, akhir-akhir ini banyak bermunculan dan para munafik-munafik itu. Kenapa kita katakan munafik? Karena Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau pernah mengatakan, "Nahnu ahlul bait, la yuhibbuna illa mu'min, wa la yubghiduna illa munafiq." Kami para ahlul bait ini, kata Nabi, tidak ada yang cinta kepada kita kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik. Yang membenci Nabi munafik, kafir. Yang membenci keluarga Nabi munafik. Munafik yang membenci keluarga Nabi. Bagaimana tidak? Di dalam sholat ente bersolawat kepada siapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam sholat tasyahud, sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Di luar sholat menghina. Apakah itu munafik? Kalau dia bersolawat wa ala ali, tahu nggak arti ali Sayyidina Muhammad? Ali itu keluarga Sayyidina Muhammad. Apa tidak malu kamu mengucap sholawat Ibrahimiyah di saat tasyahud akhir di dalam sholatmu, sementara di luar sholat kamu mencibir dan memaki atau mencela keluarga Nabi? Munafik kan seperti itu. Dalam sholat berselawat kepada keluarga Nabi, di luar sholat mencela keluarga Nabi. Aneh, nggak malu apa? Wassalihin, dan mencintai orang-orang saleh, menghormati mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, dan tidak memusuhi mereka. Itulah kewajiban yang harus ada di dalam hati setiap orang beriman. Mahabbah, cinta, cintanya kepada Allah, Rasul, kalamullah, sahabat, keluarga, dan para ansor, juga para kaum as-salihin. Imam Syafi'i itu mengatakan, kata beliau, wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an bil bida'ah. Tawadhu luar biasa. Kata Imam Syafi'i, wahibbus salihina walastu minhum, saya cinta kepada orang soleh walaupun saya bukan daripada golongan mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah,
Mudah-mudahan saya dengan berkat orang soleh mendapat syafaat. Allahu Akbar. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci dengan orang yang membawa perniagaan maksiat, pelaku-pelaku maksiat. Karena perniagaan maksiatnya itu, wa in kuntu sawa'an bil bidha'ah, walaupun aku sama dengan mereka dalam perdagangannya itu. Artinya yang mereka bawa itu dagangan-dagangannya sama, aku bawa juga. Mereka membawa maksiat, aku juga banyak membawa maksiat dan dosa. Itu tawaduknya Imam Syafi'i. Ketika mendengar itu, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjawab, ya tidak, bukan begitu wahai Imam Syafi'i. Tuhibbus salihina wa anta minhum, wa muhibbul qawm yulhaq bil jamaah, wa rafiqul qawm yulhaq bil jamaah, wa takrahu man tijaratuhul ma'asi hamakallah min tilkal bidha'ah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar ucapan Imam Syafi'i gurunya itu? Kata beliau, tuhibbus salihina wa anta minhum, engkau cinta kepada orang soleh dan engkau bahagian dari mereka wahai guruku. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi, engkau benci kepada orang yang perniagaannya adalah maksiat. Hamakallahu min tilkal bidha'ah, mudah-mudahan Allah lindungi engkau daripada perniagaan itu, daripada barang dagangan itu. Itulah jawaban murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i. Orang soleh itu tidak pernah merasa dirinya soleh, walaupun orang lain mengatakan dia orang soleh. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, di dalam salah satu doanya dia mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan ikut sertakan saya dalam kelompok orang-orang soleh. Nabi Yusuf berdoa minta digabungkan dalam kelompok orang soleh. Memang Nabi Yusuf bukan orang soleh apa? Kalau Nabi Yusuf bukan orang soleh, lantas kita ini siapa? Allahu Akbar. Jangan sampai merasa diri baik. Nggak boleh. Jangan sampai merasa diri orang soleh. Nggak boleh. Ini hijab. Kalau orang soleh tidak merasa dirinya soleh, mana mungkin ada kalimat yang keluar dari mulutnya, ikam kada sampai lagi. Nggak mungkin seperti itu. Orang yang mengucap ikam kada sampai lagi itu, aku sudah sampai, itu biasanya orang sombong. Kalau orang soleh nggak mau ngomong kayak gitu. Orang soleh tidak pernah merasa dirinya soleh. Justru karena dia tidak merasa dirinya soleh, dia jadi orang soleh. Kalau merasa soleh, kamu masih belum orang soleh. Nabi Yusuf, Nabi, Rasul, utusan Allah. Abahnya Nabi lagi, Nabi Yakub. Sidinnya Nabi, abahnya Nabi lagi. Yusuf bin Yakub. Subhanallah. Apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan saya muslim dan gabungkan saya kepada orang-orang soleh. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Wa qala sayyiduna Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fi kitabih an-nasaih diniyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya apa yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Sabbil Zahir di dalam kitab Sunnah Taufiq ini. Insyaallah kita akan baca pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. Banyak bergabung kepada Rasul ila hadrat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القبر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نقضى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.